Welcome to Borncast. Hari ini kita kembali lagi untuk mencari tahu aspirasi dari masyarakat dan kita ingin menambah ilmu gitu dari orang-orang yang telah berkecimpung dalam dunia usaha. Dan hari ini usaha yang akan kita kupas tuntas itu adalah otomotif. Mari kita sambut inilah dia, Bapak Sujito. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Monggo Pak. Luar biasa, lama sudah kita nggak ketemu ini Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Kayaknya tambah semangat nih, tambah seger ya. Iya Pak. Puasa ya. Betul Pak. Karena sebentar lagi mau buka puasa nih Pak. Iya. Bagaimana nih? Apa nih kegiatan Bapak apa nih sekarang nih Pak? Ya seperti biasa kami menjalankan usaha dan di bidang otomotif khususnya di servis mobil. Servis mobil. Ya. Pelayanan jasa kita di servis mobil. Luar biasa nih. Ini sebenarnya ini saya terinspirasi dengan Bapak ini. Luar biasa pergerakannya untuk membangun usaha. Ini kira-kira udah berapa tahun nih Pak? Saya memulai usaha ini sejak tahun 2006. 2006. Cukup lama ya. Dulu saya memulainya ketika saya resign dari salah satu perusahaan otomotif di Samarinda. Jadi saya tahun 2006 resign, kemudian saya mencoba untuk memulai membuka usaha servis mobil, jadi bengkel mobil. Kalau dulu saya sebagai karyawan di sana, sebagai mekanik, kemudian saya mengundurkan diri dan saya memulai usaha bengkel mobil ini. Kenapa harus bengkel mobil Pak? Yang pertama memang saya melihat salah satunya adalah sesuai dengan skill saya. Jadi kemampuan saya, skill saya itu memang di bidang resparasi mobil, khususnya di bengkel mobil. Dan itu memang background pendidikan saya juga dari STM, dari Sekolah Teknik Menengah Samarinda, salah satu sekolah tinggi di Samarinda, yang jurusannya juga berhubungan dengan mesin. Dan saya lulus juga langsung bekerja di salah satu perusahaan otomotif yang ada di Samarinda, khususnya di dealer Toyota Astra ini. Nah ini Pak, kan kalau saya ini kan kerja resign itu kan dengan istilahnya kita hitungan dana ya Pak ya. Iya. Nah dana itu kan pas yang kita terima, yang kita dapat adalah ya hasil terakhir kita itu. Yeah. Nah terus Bapak berani gitu loh. Ini bengkel mobil kan menurut kita nih orang-orang awam nih kan kurang apa ya, maksudnya kurang ya mahal banget lah gitu istilahnya kan untuk itu. Kenapa berani nih Pak dalam kondisi finansial itu gimana? Mungkin bisa ada ini untuk teman-teman lebih paham gitu gimana sih gitu. Ya kalau saya melihat memang yang pertama memang saya ketika menjadi karyawan juga sangat termotivasi sekali untuk menjadi seorang pengusaha. Yang penting itu dulu. Jadi kita memang ada keinginan besar untuk membuka usaha sendiri, berwira swasta lah istilahnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah motivasi yang kuat. Kemudian kemudian kita merasa kita mampu karena kita mempunyai skill ya. Jadi saya bekerja di perusahaan ini juga tidak sebentar, sekitar 10 tahun. 10 tahun. Jadi saya merasa memang pengalaman saya sudah cukup untuk memulai di bidang usaha ini. Kemudian mengenai modal, sebetulnya saya juga tidak punya modal yang besar di awal. Jadi saya pertama kali usaha itu menyewa tempat dulu. Jadi tidak langsung harus memiliki tempat, saya menyewa tempat. Kemudian saya menyediakan tempat untuk resparasi, kemudian saya merekrut ya sekitar 1-2 karyawan dulu di awal itu. Jadi memang tidak banyak. Sementara itu sambil berjalan kita mempunyai modal, kita kembangkan sehingga dapat bertumbuh gitu. Dan alhamdulillah saya sekarang mempunyai tempat sendiri untuk usaha bengkel mobil ini. Luar biasa ya, saya ada lihat tuh 2 ya Pak ya. Ya. Atau ada lagi nih yang nggak kita ketahui nih. Ya sementara 2 tempat dulu karena ya kita pelan-pelan, yang penting usaha itu harus serius, harus fokus. Harus gitu. serius dan fokus. Ya jadi kita pelan-pelan tapi kita terus melakukan peningkatan di bidang usaha ini. Kita coba membuat cabang juga dan merekrut karyawan juga gitu. Nah Pak, kan ini saya masih untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang masih muda ini gitu kan, karena dia di suatu perusahaan itu ya kayak tadi dia udah males atau misalnya dia udah merasa dirinya udah mampu untuk melakukan buka ini. Nah gimana sih Pak caranya supaya kita ini
dikenal sama orang. Kan kita nih siapa sih? Lu siapa sih bikin bengkel kan gitu kan Pak ya? Iya, iya. Nah, gimana sih caranya orang tuh tertarik atau misalnya percaya ke kita untuk memperbaikin kendaraannya gitu Pak? Oh iya, iya. Ya memang membuka usaha di awal ini dari nol itu memang tidak semudah membalikkan tangan ya. Betul. Memang perlu banyak sekali yang harus kita lakukan. Tapi yang pertama memang yang paling penting adalah bagaimana kita usaha yang akan kita jalani ini merupakan passion. Jadi selain memang untuk membuka usaha juga kita hobi di bidangnya ini gitu. Jadi kita merasa enjoy untuk istilahnya menjalankan usaha ini. Yang penting itu dulu, passionnya dulu. Kemudian setelah itu ya yang paling utama kita punya skill dulu. Skill dulu kita sudah kita harus fokus skill dulu. Karena kita kalau dengan dana terbatas itu yang paling mudah untuk melakukan usaha adalah melalui bidang jasa. Jasa. Kalau jasa itu dibandingkan dengan usaha dagang atau apa itu istilahnya secara modal lebih di bawah lah, lebih kecil. Jadi, Daripada pedagang. iya, daripada pedagang. Karena kan pedagang kan perlu modal besar karena harus beli barang segala macamnya. Kalau skill jasa ini ya kita bisa memulainya dengan kemampuan dari kita sendiri, kemudian kita bisa merekrut karyawan. Nah, untuk pengadaan spare part dan sebagainya itu kita sambil bisa jalan, kita ambil di toko atau apa gitu sambil jalan bisa kita laksanakan. Nah, yang penting kontinuitas, semangat terus untuk memperbesar. Nah, untuk mengenalkan bengkel mobil ini ya memang banyak cara. Yang bisa juga melalui iklan ataupun melalui pertemanan, persaudaraan atau menjalin komunikasi. Mungkin sekarang juga mungkin banyak sekali cara-cara yang untuk ini mungkin melalui komunitas-komunitas. Nah, kita bergabung di komunitas itu bisa juga untuk mengiklankan atau memberitahukan tentang usaha kita pada yang lain. Nah Pak, ini gini, saya lihat banyak nih kan mobil nih di belakang nih ya. Di belakang saya juga banyak nih mobil kan ya. Ya. Nah, ini kan mobil kan barang nih bukan barang harga yang kayak motor 18 juta, 48 juta. Ini mobil kan ratusan juta malah sampai M. Iya. Nah, bagaimana sih cara Bapak ini meyakinkan dan bikin orang percaya dengan ya bengkel ini gitu Pak? Iya. Ya memang yang pertama mungkin orang di awal melihat pemilik bengkelnya ya, pertama pemilik bengkel, kemudian juga fasilitas bengkel, kemudian skill dari karyawan-karyawannya. Dan yang paling utama yaitu bahwa kepercayaan. Bengkel itu intinya adalah kepercayaan. Karena kita kan jual jasa, jadi orang itu menyerahkan kendaraannya kepada kita untuk diperbaiki. Jadi kejujuran kita untuk memperbaiki mobil itu juga salah satu poin penting untuk kita bisa mengembangkan usaha kita, terutama di bengkel mobil ini adalah kepercayaan. Dan kemudian juga ada faktor mungkin emosional juga mungkin bisa, karena pelayanan kita baik kepada orang tersebut, kemudian ya responnya bagus, tanggung jawab kita bagus, orang akan terkesan dan akan menjadi pelanggan kita. Dan yang utama juga adalah mutu dari pekerjaan itu, analisa kita tepat tentang pekerjaan kita, waktu pengerjaan. Nah, itu poin-poin yang sangat penting sehingga orang menjadi pelanggan kita, maksudnya itu. Oke, tapi yang paling terpenting itu membuat orang percaya. Gitu. Ya, kepercayaan. Nah, kan ini Bapak tadi merekrut karyawan. Iya. Kalau misalnya Bapak yang kerja sendiri, Bapak tahu nih caranya bagaimana, atau misalnya Bapak ada di tempat, Bapak tahu nih caranya bagaimana orang ini kerja, terus tahu bagaimana, oh ini orangnya baik, ini benar, jujur tuh apa sih Pak caranya? Kan kita kan ini mobil kan diserahkan kepada Bapak ini kan ya, sebagai pemilik, sebagai ownernya kan. Nah, Bapak meminta bantuan ke ke karyawan gitu. Nah, gimana caranya Bapak bisa juga meyakinkan orang ketika kendaraan itu ada di tangan karyawan Bapak juga, kayak mana caranya? Terus Bapak kayak apa cara mencari karyawannya nih Pak? Iya. Memang kalau di usaha di awal kita itu memang perlu langsung terjun langsung ya, langsung untuk ikut bekerja juga. Jadi kita selain di awal-awal saya juga ikut bekerja, ikut memperbaiki kendaraan, terus menganalisa, menerima kendaraan dan memperbaikinya, menganalisa kerusakan dan sebagainya. Untuk masalah recruiting karyawan itu memang tidak semudah yang kita bayangkan juga, karena banyak faktor lah. Dan yang paling utama saya utamakan adalah etos kerja mereka dan kejujuran. Jadi kalau yang di pertama itu saya merekrut karyawan itu tentunya yang mempunyai
sikap yang baik gitu. Jadi tidak ada hal-hal negatif yang ada di karyawan tersebut, terutama masalah kejujuran, kemudian mau disiplin. Kalau untuk skill atau kerja itu memang rata-rata saya rekrut itu dari lulusan anak-anak SMK. Jadi rata-rata backgroundnya mereka memang dari SMK. Tapi ada yang memang sudah mempunyai keahlian, ada juga yang memang masih tahap belajar. Jadi kita rekrut, kemudian bergabung dengan kita dan mereka bisa diberdayakan dengan maksimal. Karena yang pertama saya inginkan tadi yaitu tentang sikap mereka lah, etos kerja mereka, jadi masalah kejujuran dan lain-lain itu yang paling utama gitu. Menarik. Ya, ya. Jadi kalau yang mau bikin usaha bengkel gimana? Masukan dari Bapak nih kalau untuk orang-orang yang mau bikin usaha bengkel. Oh ya, begini, kalau kita melihat kondisi sekarang ya, memang kenapa saya juga mempertimbangkan masalah usaha di bidang otomotif. Karena otomotif ini selalu berkembang dan jumlah kendaraan itu selalu bertambah. Yeah. Setiap waktu selalu bertambah. Jadi kendaraan itu juga menjadikan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan utama ya, kebutuhan utama. Jadi nanti sampai kapanpun kendaraan ini akan tetap dipakai orang. Jadi tidak ada masa usangnya gitu. Usaha ini tetap tepat running, akan tetap berkembang. Nah itu salah satu poin mengapa kita saya mengambil usaha di bidang otomotif ini. Jadi teman-teman yang memang mempunyai skill jangan ragu, karena usaha otomotif ini juga semakin banyak juga masih kekurangan. Jadi antara produksi mobil, penjualan mobil dengan bengkel perawatan seperti ini ya masih kadang-kadang kita agak kewalahan juga masih dengan perkembangan mobil itu. Jadi jumlah bengkel dengan mobil terjual itu kadang-kadang masih besar dengan jumlah kendaraan yang terjual. Jadi untuk posisi wirausaha khususnya di bidang otomotif ini insya Allah masih sangat bagus gitu, prospeknya ya, sangat prospek sekali. Nah Pak, ini ada nggak sih Pak dalam bisnis perbengkelan ini perpolitikannya Pak? Nah ini untuk mencegah nih kawan-kawan nih gitu yang nonton nanti nih. Maksudnya gimana nih perpolitikan? Nah perpolitikan misal persaingan harga lah, persaingan spare partnya, pistonnya, keapahnya kan gitu. Atau gimana nih Pak cara, ya apakah ada, terus gimana sih caranya menunjukkan ke customer tuh bahwasanya kita ya nggak KW istilahnya gitu. Ya, betul sekali. Jadi memang di dalam dunia otomotif ini juga banyak persaingan usaha ya, karena memang banyak juga orang-orang yang membuka bengkel dan memang persaingan usaha tidak bisa dipungkiri, tetap ada. Tapi ya yang penting kita memang di awal sudah berniat baik memang membuka usaha ini, yang pasti adalah keterbukaan. Yang pertama adalah keterbukaan. Kita terbuka istilahnya jujur dengan pelanggan dengan kondisi perbaikan-perbaikan yang mobil akan kita perbaiki. Jadi mungkin disitulah namanya trust, kepercayaan dari pelanggan tadi yang bisa menjadikan mereka jadi pelanggan kita. Jadi memang kalau kita masalah spare part ini banyak sekali macamnya, dari yang KW1, KW2, KW3 sampai genuine itu banyak sekali spare part. Tetapi ketika kita menjelaskan kepada pelanggan di awal bahwa permintaan pelanggan seperti apa, kita jelaskan kalau mintanya KW ya kita jelaskan dengan segini, dengan harga dan resikonya. Kalau harga mungkin lebih murah, tapi kan ketahanannya mungkin nggak seawet yang genuine gitu kan. Betul. Nah kalau yang genuine part itu ya harganya memang agak jauh lebih tinggi, cuma kualitas bahan itu memang lebih bagus. Jadi memang kembali kepada para pelanggannya sendiri. Nah yang penting di situ tadi keterbukaan dengan pelanggan. Nah itu yang bisa mungkin disitulah pelanggan itu mempunyai kepercayaan kepada kita, sehingga walaupun banyak bengkel tetapi insya Allah kalau memang mereka sudah menjadi pelanggan kita ya akan kembali lagi kepada kita. Betul. Tapi gini Pak, ini saya mungkin cukupkan Pak untuk membahas bengkel ya kan? Iya. Saya lihat banyak poster Bapak ini di pinggir jalan kayaknya. Oh iya. Itu apa ini Pak? Poster apa itu Pak? Apakah ada tujuannya untuk 2024 gitu Pak? Ya kalau itu sih sebetulnya salah satu mungkin kita untuk dalam bermasyarakat yaitu dengan cara berorganisasi. Betul. Ya dengan ikut-ikut
berjuang di dalam berorganisasi, karena juga salah satu bengkel ini adalah untuk membuka lapangan kerja ya, membuka lapangan kerja khususnya untuk para pemuda. Ini istilahnya banyak sekali lulusan-lulusan yang tidak tertampung di perusahaan ataupun di tempat-tempat usaha yang lain. Mungkin kita bisa salah satunya memberikan kesempatan mereka untuk bekerja, membuka lapangan kerja. Nah, itu tentu juga menjadi juga lapangan kerja bagi mereka. Nah, kalau kita ini dan itu merupakan kebijakan dari pemerintah juga tentang lapangan kerja ini. Nah, kita juga mencoba ke situ membantu warga. Saya juga ikut bergabung di salah satu organisasi, dan dari situ saya dapat manfaat sekali tentang bagaimana informasi tentang pemerintahan, tentang ekonomi, tentang politik dan segala macamnya. Nah, itu menambah wawasan juga. Selain saya juga mempunyai usaha ini, bengkel, juga saya mendapatkan tambahan ilmu, tambahan teman, dan yang pasti saya bisa berkontribusi nanti, bisa misalnya suatu saat saya bisa memberikan yang lebih dari itu lah, itu mungkin suatu saat nanti mungkin bisa saya laksanakan. Wah, luar biasa sekali ya. Kawan-kawan, mungkin luar biasa ya. Dari berapa tahun, itu 10 tahun lebih sudah Pak ya, bergelut di dunia karyawan. Ya. Setelah itu 7 tahun ya Pak ya? Ya, saya mulai tahun 2006, berarti udah berapa tahun itu? 2006, mulai sampai sekarang ya. itu ya, sekitar 15 tahun. 16 tahun ya, 17 tahun lah kita hitung lah ya. Menjalani usaha, 17 dan tahun luar memang biasa. Perjuangannya juga tidak mudah gitu. Saya di awal itu menyewa tempat itu sekitar 5 tahun lah sebelum mempunyai tempat sendiri usaha itu. Jadi saya mempunyai target-target. Memang target saya itu ketika di awal saya bekerja di perusahaan setelah lulus dari SMK itu, saya punya keinginan 10 tahun harus punya usaha sendiri. Dan alhamdulillah di Agustus 96 saya masuk, saya lulus STM itu. Kemudian di tahun 2006, tahun bulan Agustus juga saya resign dan saya punya usaha sendiri. Jadi memang kemudian saya nyewa tempat. Setelah itu saya 5 tahun punya keinginan, setelah 5 tahun menyewa tempat ini saya harus punya tempat sendiri. Dan alhamdulillah setelah 2011, yaitu 2006 nyewa 5 tahun, 2011 saya punya tempat sendiri juga. Dan memang mimpi-mimpi itu harus kita gelorakan gitu. Nah, jadi harus ada mimpi-mimpi yang harus kita gelorakan. Selain kita termotivasi untuk usaha, nah itu capaian-capaian itu juga harus ada gitu, harus ada. Apakah gini Pak? Terakhir nih seputar bengkel ya. Ya. Apakah ada sih filosofi yang bisa dituangkan kepada masyarakat, kepada teman-teman terkait bengkel ini? Ada nggak sih filosofinya untuk memperbaiki, membangun suatu bangsa, dan ya minimal setingkat kota dulu lah gitu Pak? Iya. Ya filosofinya ya, kendaraan ini ibaratkan ya roda kehidupan gitu. Nah, namanya mobil ini kan roda kehidupan. Nah, makanya saya kasih namanya usaha saya ini CP Roda Jaya Ikon. Masya Allah, CP Roda Jaya Ikon ya. Jadi selama roda itu berputar, kendaraan atau apapun roda kehidupan berputar itu, usaha ini saya harapkan akan berjaya gitu. Nah, itu filosofinya dari namanya usaha ini kan gitu. Jadi selama roda itu berputar, usaha ini akan berjaya. Salah satunya itu motivasi saya untuk mengisi kehidupan ini, salah satunya dengan usaha di bidang otomotif. Sama satu lagi mungkin kan kayak mobil nih, rusak sakit satu, sakit semuanya Pak ya, bener ya? Iya. Jadi orang-orang kita ini ketika kita ibarat mobil ini atau kendaraan ini adalah tubuh kan Pak ya? Iya. Nah, sakit satu, sakit semuanya. Berarti kalau kita dalam berbangsa dan bernegara, kita saling bermusuhan, saling negara ini nggak jalan, gimana Pak? Bener nggak sih Pak? Iya, ibaratnya mobil itu juga banyak komponennya gitu ya. Benar. Mobil ini kan terbagi dari berbagai macam komponen ya. Sama seperti juga negara ini atau bangsa ini. Di mobil itu ada yang namanya sistem pelumasan. Nah, ini ada oli segala macam. Kemudian ada beberapa komponen, ada bodi, ada bagian kaki-kaki, ada bagian engine, ada bagian transmisi. Nah, semuanya itu tidak akan bisa berjalan baik ketika salah satunya itu ada kerusakan atau salah satunya itu ada komponennya itu. Nah, seperti juga mesin. Nah, mesin itu kan banyak sekali juga komponen-komponen pendukungnya gitu. Ada radiator, ada olinya, ada semacam kelistrikannya. Nah, itu semuanya harus berjalan dengan baik. Sama juga dengan negara ini, kalau seluruh komponen bangsa ini selalu
bermusuhan, Iya. bertikai, saling beradu domba, maka negara ini tidak akan besar. Negara ini tidak akan besar. Seperti juga dengan kendaraan, tidak akan berjalan dengan mulus, tidak akan bisa melaju dengan cepat. Betul. Padahal cita-cita negara kita ini kan kita kepenginnya menjadi negara yang besar. Betul. Terutama visinya menjadi 5 besar kekuatan dunia. Betul, Pak. Makanya seluruh komponen bangsa ini harus bisa bersatu. Nah, tidak boleh lagi ada namanya gontok-gontokan, punya apa istilahnya masing-masing kelompok saling bertentangan. Nah, itu kita tidak inginkan. Karena negara ini adalah negara yang majemuk. Negara yang majemuk, banyak bahasa, banyak suku, bahasa, agama, Betul. ya kan, adat istiadat. Betul. Nah, itu memang sudah kodrat kita sebagai bangsa Indonesia ini untuk menerima keadaan itu. Jadi kita harus saling menghormati, saling bekerja sama, sehingga cita-cita besar bangsa kita untuk mewujudkan kita menjadi kekuatan 5 besar dunia itu bisa kita wujudkan. Betul. Insyaallah. Yang penting kita tadi harus menggelorakan untuk Indonesia lebih baik. Menggelorakan semangat menuju kekuatan 5 besar dunia. Oke. Bilangnya seperti itu, betul Kak Mas Faiz? Ya, saya nggak tahu nih Pak. Yang penting kita Iya, harus iya. menunjukkan gerakan arah baru perubahan ya Pak. Iya, betul sekali. Oke, ini mungkin kita Pak untuk sesi terakhir sebelum Ya. kita tutup nanti. Mungkin kan ini tar lagi nih mau mudik nih orang-orang nih Ya, betul pada sekali karena hari ini Ramadan sudah kan. Ramadan, Ya. orang pada mau kumpul sama keluarga. Mungkin gini Pak, bisa nih masukan dari Bapak sebagai inilah kita bahasa anak muda nih suhu lah ya kan. Suku dalam permobilan. Nah, Ya, mungkin ya. bisa dikasih contoh atau misalnya apa sih yang terbaik untuk menjaga kestabilan dari kendaraan ini Pak? Oke, begitu. Terima Oke. kasih Mas Faiz ya. Kita break dulu sebentar, kita kembali lagi di Bondcast. Oke kawan-kawan, kita kembali lagi di Bondcast hari ini pula. Kita sekarang tadi sesuai janji kita setelah break kita mau nunjukkan bagaimana caranya menjaga kestabilan kenormalan dari mesin, dari mobil ketika kita akan berkendara menuju pulang kampung gitu ya. Mungkin Ya. Pak Jito mungkin bisa di ini. Gimana nih Pak untuk mobilnya gitu Pak? Kita pada hari ini akan memberikan sedikit tips untuk bagaimana kita melaksanakan persiapan untuk mudik. Karena sebentar lagi kita ini di bulan Ramadan dan sebentar lagi akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Dan Iya. banyak sekali dari warga kita yang terutama kita di Indonesia ini banyak sekali kebiasaan untuk pulang mudik, khususnya untuk bertemu orang tua ataupun keluarga. Dan tentunya mudik ini juga kebanyakan adalah keluar kota atau melakukan perjalanan yang jauh. Sehingga apabila kita menggunakan kendaraan pribadi khususnya harus ada persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk menyiapkan perjalanan tersebut. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan kendaraan kita nanti supaya kondisinya fit dan tidak ada kendala ketika kita melakukan mudik. Iya. Baik, yang pertama mungkin untuk memulai tips-tips dari perawatan mobil sebelum kita melakukan mudik adalah di bagian mobil ini ada beberapa bagian yang memang harus kita cek sebelum kita lakukan untuk mudik. Yang pertama mungkin seperti biasa kita ada tips-tips sederhana ya, khususnya untuk yang mungkin tidak sempat melakukan perawatan atau servis mobil di bengkel-bengkel tertentu atau terdekat gitu. Mungkin salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita memeriksa komponen-komponen terutama yang di bagian mesin ini. Dan pertama mungkin kita bisa cek yaitu khususnya di sistem pendingin. Jadi ini ada sistem pendingin, ini adalah radiator. Nah ini tutup radiator. Nah kita bisa cek air pendinginnya, kita cek dulu kondisinya itu bagaimana. Yang pasti kita cek dengan jari ketinggian air dari air radiator itu. Misalnya nanti ada kekurangan, mungkin kita bisa tambahkan air di situ. Nah seperti ini kita buka tutupnya, ini tutup radiator. Kemudian ini ada saringan air pendingin. Nah di situ juga harus kita cek. Ini namanya apa? Cadangan untuk air radiator. Biasanya ada apa? Ada garisnya seperti ini. Ada garis maksimumnya ya. Jadi kita harus ngecek sampai kondisi air itu di garis maksimum. Tidak boleh juga ini diisi dengan penuh karena nanti ketika panas air yang ada di radiator ini akan lari ke sistem cadangannya ini. Jadi tidak boleh diisi penuh sampai garis maksimal aja, garis full. Itu tentang yang pertama adalah sistem pendinginnya. Kemudian yang kedua yaitu yang paling penting adalah sistem pelumasan.
atau oli mesin. Oli mesin. Ya, oli mesin. Jadi kalau oli mesin itu biasanya kita ada stick ya, stick atau untuk ngecek oli mesin itu seperti ini. Nah, kita coba tarik. Ketika setiap mobil itu pasti ada stick yang seperti ini ya, stick mobil. Nah, ini tadinya nancap seperti ini, kemudian kita tarik aja ke atas, kemudian kita buka. Nah, ini kita perlu lap tisu atau apa. Nanti kita lap pakai tisu di sini. Iya. Kita lap pakai tisu. Kemudian sudah bersih, kita masukkan lagi. Nah, kita masukkan lagi ke dalam, baru kita cabut lagi. Nah, ketika kita cabut, kita melihat permukaan olinya itu sampai batas mana. Biasanya di sini ada batas maksimumnya atau F, biasanya ada huruf F atau full. Tapi ketika ada kekurangan oli di setengah di sini, berarti memang kondisi oli mesinnya berkurang. Nah, itu yang paling penting, kita bisa ganti olinya atau ditambahkan oli seperti itu untuk menjaga supaya kondisi mobil nanti ketika melakukan perjalanan jauh itu tercukupi untuk sistem pelumasnya itu. Kemudian yang ketiga, ini tadi untuk tempat pengisian olinya seperti di sini. Nah, yang ketiga adalah sistem pendingin ya. Pendingin tadi ada juga namanya kipas ini. Nah, ini adalah kipas radiator. Ini kalau mobil-mobil sekarang rata-rata menggunakan motor fan. Nah, motor fan ini kita harus cek karena kebiasaan itu kalau udah kebanyakan masalah itu di motor fan ini, kalau di perjalanan mati itu akan mengakibatkan panas mesin sehingga terjadi overheating. Nah, kita cek, nanti bisa dihidupkan mesin, dan ketika mesin hidup itu kita nyalakan AC. Nah, ketika kita nyalakan AC, ini apakah berputar atau tidak motor fan-nya, biasanya seperti itu ya, motor fan. Nah, itu yang paling penting juga kan, dia mendinginkan radiator, motor fan. Kemudian ada juga aki. Nah, ini untuk aki ini biasanya kalau kondisinya terjadi kekurangan air, tapi ini aki kering ya. Kalau yang aki basah biasanya ada tutup-tutupnya untuk mengisi air. Nah, itu perlu kita cek juga. Nah, kita cek ini, nanti kita isi, bila kurang ada garisnya kita isilah air akinya itu karena itu akan menimbulkan mogok atau susah setar ketika akinya soak. Baik, misalnya selanjutnya yang perlu kita cek juga ini adalah minyak rem. Nah, ini minyak rem. Ini ada tabungnya, kemudian ini bisa kita buka, biasanya ada tutupnya seperti ini. Nah, ini ada juga garis untuk full atau tidaknya. Nah, di sini ada garis. Nah, kita cek apakah minyaknya itu mencukupi atau tidak untuk minyak rem ya. Ini paling utama juga, kayak pengeriman ini memang dibutuhkan sekali ketika kita berkendaraan, terutama di jalan-jalan tol itu kecepatan tinggi. Jadi perlu pengiriman yang bagus. Nah, salah satunya yang harus kita cek adalah minyak rem. Tapi kalau memang kita cek warnanya juga, kalau warnanya sudah kondisinya hitam, kecoklatan, hitam, itu memang perlu pergantian. Nah, itu kalau memang biasanya minyak rem itu perlu ke bengkel. Kalau penggantian sendiri kayaknya agak susah. Oh, berarti harus ke bengkel. Ya, biasanya ke bengkel. Nah, kalau hitam tadi itu membuat rem itulah yang menyebabkan rem blong itu, Pak? Ya, bisa juga karena sistem pengeremannya akan terganggu karena kondisi minyaknya itu sudah berubah. Kadang-kadang kehitaman itu sudah kayak bercampur kotoran atau semacam lumpur gitu. Nah, kan karena mengerem ini kan panas dia kan. Betul. Panas, jadi perlu sesuatu yang bagus. Oke, Pak, ini sudah tadi biar nggak blong, berarti tadi ini minyak rem itu harus ke bengkel, nggak bisa dibaikin sendiri walaupun kalau kondisinya masih bagus, bening ya tidak masalah, perlu tambah aja. Tapi kalau kondisi keruh, hitam, itu menandakan bahwa minyaknya memang sudah jelek, itu ya perlu penggantian, dan itu bisa dilakukan di bengkel gitu. Ke bengkel. Apa lagi nih, Pak, kira-kira selain ini? Ya, memang masih ada lagi, mungkin kita bisa cek untuk terutama di bagian kaki-kaki ini, di bagian roda. Oh, bagian roda. Nah, di bagian roda itu biasanya yang menjadi kendala ketika kita bepergian jauh adalah bearing. Oh, bearing. Bearing roda, atau bilang orang apa ya itu ya, macam-macam istilahnya itu kalau bearing. Tapi kalau istilah teknik itu bearing. Bearing roda ini semua 4 roda ini ada bearingnya, bearing roda, bearing penggerak gitu kan. Bearing roda itu kondisinya biasanya kalau kita pribadi itu kadang-kadang kurang mengetahui ini sudah aus atau belum. Nah, biasanya pengecekan juga bisa kita lakukan di bengkel kalau masalah bearing ini, karena kita nggak tahu persis kondisinya bearingnya ini bagus atau tidak. Jadi kadang-kadang kita cek, kita angkat, kita goyang-goyang ataupun kita putar ada bunyi, atau kita coba test drive. Untuk teknisi biasanya tahu nih
kondisi bearingnya rusak atau tidak. Nah, itu seperti bearing kita. Walaupun dia dengan cara digoyang aja sama dia Ya gitu. digoyang bisa, atau nanti kita coba test drive, kita dengerin Ya. bunyinya, biasanya itu mengeluarkan suara bising atau suara gemuruh. Itu biasanya bearingnya itu. Nah itu yang paling penting, karena banyak kejadian orang tidak menghiraukan itu, sehingga ketika perjalanan jauh banyak yang jebol di tengah jalan. Nah itu sangat susah sekali kalau sudah kondisi di Walaupun jalan. bearing itu pecah jebol dengan jalan, walaupun ada ban serep itu gimana? Ya enggak bisa, karena ban serep itu untuk membantu mengganti ban aja, tapi kalau bearing ini ya memang harus diganti. Berarti kalau ban serep ini mau semua mobil itu hanya ketika ban bocor atau ban pecah gitu Pak ya? Ya betul sekali. Jadi ketika ban pecah juga bisa digantikan ban serep. Tapi kalau untuk bearing roda ini biasanya kondisinya itu agak susah bongkar pasangnya gitu. Kalau bukan tenisi akan susah. Dan yang paling penting lagi yaitu kampas rem. Nah, Kampas kalau rem. perjalanan jauh Rem ini, lagi itu. Ya rem lagi. Kampas rem ini semua roda ini ada remnya. Terutama kampas rem itu sangat fatal juga, karena itu lebih daripada keselamatan berkendara juga. Jadi dicek dulu tebal atau tipis, atau sudah mulai aus. Nah itu bisa juga dicekkan di tempat perbaikan mobil atau di bengkel mobil. Kalau Perawatan. misalnya Pak di mobil tuh dia ada bunyi cit itu gimana? Itu apa itu Pak? Waktu pengereman atau bagaimana? Waktu ngerem. Oh ya, itu bisa jadi yang pertama adalah memang kondisi kampasnya itu memang udah habis, sudah aus, sehingga dia berbenturan dengan besi. Ya. Nah yang kedua ya bisa juga memang keras ya. Kadang kampasnya belum habis tapi kondisinya mengeras komponen materialnya itu yang di kampas itu. Sebenarnya bisa bahannya itu, karena memang kadang kalau kita menggunakan bahan-bahan yang kurang bagus atau yang KW itu mudah untuk mengeras dan akan menimbulkan bunyi. Atau bisa juga kondisi tromol atau piringan yang tidak rata, itu bisa juga menyebabkan. Berarti kalau udah dia keras tadi cepat-cepat diganti Pak ya? Ya kalau biasa menimbulkan bunyi tidak enak gitu ya, memang bisa ngerem tapi menimbulkan bunyi kadang-kadang ya mau tidak mau harus kita ganti. Nah ini lagi Pak, ini masih seputar ini ya, bukan ban tapi dalam Pak. Tadi sempat lupa nanya. Ya. Saya itu pernah jalan mobil Pak, kita berhenti nih, ya kan? Ya. Tiba-tiba ada tetesan tuh di bawah tuh. Oh ya. Nah itu apa itu Pak? Tapi pas kita jalan aman aja mesin nih, suaranya lembut, halus apa gitu kan. Tapi pas waktu berhenti tuh ada tetesan tuh, apa itu Pak? Ya. Kalau tetesan ini bisa banyak, bisa juga yang pertama mungkin kalau kondisi mobil yang ber-AC itu juga bisa mengeluarkan air ya, ada pembuangan airnya itu kan bisa ada saluran air itu bisa juga netes, itu air AC. Yang kedua ada kebocoran di mesin. Kebocoran ini disebabkan oleh air atau oli. Kalau oli itu kebocorannya banyak, nah itu juga kita lihat kebocorannya di tingkat apa. Dan air juga seperti itu, bisa di radiator, bisa di selang dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah ketika ada kebocoran itu kita cek oli yang tersedia itu mencukupi atau tidak. Seperti dengan cara yang tadi. Yang tadi itu. Nah itu yang paling penting. Jangan kita biarkan kebocoran, kita hajar terus jalan, tiba-tiba habis olinya. Selesai. Nah itu akan ngejim mesinnya nanti. Ngejim. Oh kalau sudah ngejim tuh dia nggak sama kayak motor kan ya? Iya ngejim. Jadi panas berlebihan, jadi mesinnya aus gitu, sehingga tidak bisa diapa-apakan lagi. Mau tidak mau harus derek kalau udah ngejim. Apa lagi nih Pak? Kira-kira lagi Pak? Mungkin lampu lampu untuk penerangan, terutama lampu-lampu ini cukup vital juga. Kalau kita jalan jauh biasanya kan kondisi jalan hujan, kabut segala macam itu. Nah itu harus disiapkan juga lampunya itu. Kalau untuk lampu biasanya ya keterangannya itu kita bisa melihat secara visual lah. Kita nyalakan, kita lihat cukup terang atau kurang terang atau gimana. Nah itu bisa kita cek juga masalah lampu. Kemudian yang paling penting juga seperti ini wiper. Nah karet wiper ini juga nanti akan menjadi kendala ketika kita bepergian dan hujan deras selama di perjalanan. Kalau karet wiper ini tidak bagus atau tidak maksimal membersihkannya, itu akan nampak ya. Kita turun ya. Ya saya tutup dulu biar tahu semua pemeriksanya. Nah ini juga yang poin penting harus diperhatikan seperti ini. Nah ini karet wipernya seperti ini. Ini harus diperhatikan, ketika karetnya sudah mati dia tidak akan membersihkan secara maksimal, sehingga pandangan kita akan terganggu. Sehingga perlu kita ganti lah sebelum kita bepergian jauh, salah satunya. Tapi kalau kita jalan dekat-dekat kan masih kadang-kadang kita biarin tidak masalah gitu ya. Tapi kalau ketika perjalanan jauh, hujan deras, kondisi gelap, itu kalau karet wipernya tidak maksimal itu sangat mengganggu. Ya.
Ini itu salah satunya. Kemudian oli tadi ada beberapa macam, jadi bukan oli mesin aja, ada Iya. oli mesin, oli transmisi, oli gardan. Nah, itu semuanya bisa harus kita cek. Intinya itu. Jadi yang paling utama tadi itu penggerak, kemudian kita cek ada kendala atau apa gitu. Yang lain-lain. Memang seidealnya memang kita bawa ke bengkel lah, atau orang yang paham tentang otomotif sebelum kita berkendaraan selama mudik ini. Tapi ini Pak, kira-kira perlu nggak sih kayak ada sebenarnya kayak ban serep, terus oli serep, terus ya kayak apa air cairan karbura apa yang untuk radiator. Nah itu perlu nggak Nah, sih? ya itu salah satu juga poin penting. Jadi kayak ban serep itu harus kita pastikan memang kondisinya itu tidak bocor gitu, karena banyak juga orang punya ban serep tapi kondisinya ternyata bocor. Ya. Jadi ketika akan untuk mengganti itu tidak bisa, jadi nggak ada artinya gitu. Kemudian perlengkapan penunjang lainnya seperti dongkrak gitu ya, Ya. ada dongkrak, kemudian alat-alat mutar dongkraknya itu harus memang lengkap. Ini salah satunya itu, karena kendala-kendala kunci ban juga seperti itu, kendala-kendala di jalan itu kita nggak ada yang tahu. Makanya segala kebutuhan kita itu harus kita persiapkan sehingga kita merasa nyaman, merasa percaya diri untuk melakukan perjalanan. Mungkin itu kawan-kawan semuanya informasinya dari Bapak Sujito. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat ketemu lagi Pak di lain waktu itu Pak ya. Ya, insya Allah. Dan Bapak sehat selalu nih Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak. Ya, murah atas rezeki doanya. dan terima kasih loh Pak atas ini kunjungan kita disambut nih Pak. Ya. Saya juga terima kasih banyak karena setelah Mas Faiz dan tim media bisa berkunjung ke tempat saya, ke tempat usaha saya ini, Siap. bengkel mobil, tepatnya di Jalan AWS Samarinda. Jalan AW Sarani Samarinda, bengkel kawan-kawan. mobil ya. Jadi sudah berkunjung ke sini dan mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan manfaat, Betul. khususnya buat seluruh warga atau teman-teman, khususnya anak muda, bisa menginspirasi mereka. Betul Pak. Bahwa kita ini sekarang harus punya pikiran menjadi pengusaha, Betul. entrepreneur muda yang punya semangat untuk maju, karena banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa hasilkan dari usaha-usaha yang ada. Yang penting tetap semangat, kerja keras, Betul. dan jangan lupa fokus. Fokus. Nah, fokus usaha, insya Allah itu. Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak telah menggelorakan Ya. semangat kita lagi untuk menuju 5 besar dunia. Saya terima Amin, kasih amin. pada kawan-kawan semuanya. Ya. Tetap fokus, tetap setia, tetap menjadi entrepreneur terbaik, tetap di Bondcast.